Saat ini, Kota Bogor tengah melakukan upaya recovery dalam rangka pemulihan kesejahteraan masyarakat. Sebagai identitas, Kota Bogor diarahkan untuk dapat menuju kota cerdas atau smart city, kota hijau atau green city, dan kota pusaka atau heritage city. Selain itu, pemerintah Kota Bogor juga tengah berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan harapan dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada warganya. Lalu, bagaimana Kepala Bapeda Kota Bogor dalam menanggapi hal ini? Untuk lebih jelasnya, kita akan berbincang bersama saya, Amir Sheila Diva, dalam acara B-Talk, Bogor Talk. Bogorian, Sampurasun. Bersama saya, Amira Sheila Diva dalam acara B-Talk, Bogor Talk. Pada kesempatan kali ini, kami menghadirkan narasumber hebat yang berperan penting di Kota Bogor, yaitu Pak Rudi Mashudi. Beliau merupakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor yang dilantik pada tanggal 24 April 2021 oleh Wali Kota Bogor kita, Pak Bima Arya Sugiarto. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber hebat kita, Pak Rudi Mashudi. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya Bapak, sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bapak telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya pada hari ini. Jadi seperti yang kita ketahui ya Pak, pandemi COVID-19 sudah dapat dikendalikan. Bahkan para ahli kesehatan dan juga WHO menyatakan bahwa COVID-19 ini bukan lagi menjadi sebuah pandemi, melainkan menjadi sebuah endemi. Nah, bagaimana nih Pak tanggapan Bapak terkait situasi saat ini? Saya kira kondisi saat ini kita harus lebih bersyukur gitu setelah penantian panjang dan perjalanan panjang kita terkait dengan COVID-19 ini, dimulai di 2020, kemudian 2021, dan di pertengahan 2022 ini kita sudah akan memasuki era endemi begitu. Dan bagi kita sesungguhnya ini adalah sebuah fase di mana kita selesai di fase rescue gitu, ya, fase penyelamatan. Kota Bogor sendiri data di 2020 pada saat gelombang pertama itu kasus harian tertingginya sekitar 600 kasus COVID harian tertinggi. Kemudian di gelombang Omicron itu di Februari 2022 itu sekitar 1.200 kasus harian gitu ya. Ini cukup tinggi dan bagi kita sekarang fase rescue itu sudah dilewati. Maka kita masuk ke fase berikutnya, bagaimana kita merecovery, gitu. Melakukan pemulihan di semua sektor di Kota Bogor ini untuk kita masuk ke fase berikutnya, rebound. Gitu. Kita mengembalikan kondisi di mana sebelum pandemi COVID-19 di 2019, bahkan kita berharap bisa lebih jauh, lebih baik kondisinya di 2022 ini. Kita bangkit bersama dan terus melakukan proses-proses perbaikan di semua sektor, di recovery ekonomi, peningkatan kesehatan masyarakat, dan juga di sektor pendidikan dan kesehatan pada umumnya. Oke, berarti tentunya sangat berdampak pada semua sektor ya Pak? Ya. Oke, nah lalu adakah langkah spesifik yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor, khususnya Bapeda, dalam rangka recovery Kota Bogor ini? Ya, setiap langkah dan kebijakan yang kita lakukan di Kota Bogor ini berdasarkan evidence base gitu. Nah, pada saat 2020 kami bekerja sama dengan Nanyang University melihat kondisi COVID-19 ini dan apa yang harus kita lakukan. Di 2021, di Agustus 2021, kami bekerja sama dengan LPPM IPB melihat kondisi COVID-19 ini, dampaknya, dan apa yang harus kita lakukan. Jadi evidence base ini harus kuat, sehingga kebijakan-kebijakan yang kita ambil di pemerintah Kota Bogor ini berdasarkan data, fakta, dan mendekati realitas yang ada. Ini kita bisa lihat dari tren saat ini, di mana di 2020 laju pertumbuhan ekonomi kita itu mengalami kondisi yang begitu berat, minus 0,41%, dan ini kondisi terburuk di Kota Bogor yang biasanya pada level 6%, dan di 2021 kita sudah ke angka 3,67% pertumbuhan ekonomi kita, dan itu lebih baik dibanding Jawa Barat dan nasional secara rata-rata. Artinya kita sudah on the track untuk bisa
mengembalikan, merecovery kondisi-kondisi yang ada di Kota Bogor. Tapi jika berbicara mengenai pemulihan kesejahteraan masyarakat di Kota Bogor nih ya Pak, adakah program yang akan dilakukan oleh Bapeda itu sendiri untuk memulihkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bogor? Ya, kita melihat berbagai potensi yang ada di masyarakat itu sebagai bagian dari langkah yang akan dan terus kita upayakan ambil gitu. Dan ini menjadi bagian program dari pemulihan ekonomi di Kota Bogor. Bagaimana pemberdayaan UMKM gitu ya. Dari angka sebelumnya 23.000 UMKM di 2019, ternyata di 2021 data dari Dinas UMKM pada saat itu menyatakan UMKM di Kota Bogor ada 68.000 UMKM. Artinya sebuah potensi yang terus kita upayakan bisa berjalan, dan sekarang di 2022 kita melakukan sebuah kebijakan bagaimana penggunaan produk lokal dan bahkan produk dalam negeri menjadi dominan dalam pengadaan barang dan jasa dan modal di pemerintah Kota Bogor. Bahkan sebentar lagi di launching oleh Pak Wali Kota di Hari Jadi Bogor Juni 2022 ini, bagaimana kita semua bisa mengedepankan, menggunakan produk-produk lokal yang ada di masyarakat Kota Bogor sebagai produk UMKM. Contohnya saya hari ini begitu, totopongnya produk lokal, bajunya produk lokal, sendal saya Selik. Ini produk lokalnya UMKM binaan Disperindag. Itu harus kita lakukan dan nanti akan di-launching oleh Pak Wali menjadi bagian dari Hari Jadi Bogor, dan ini menjadi bagian upaya kita untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat. Selain itu juga ada upaya-upaya kita untuk mengembangkan potensi di setiap wilayah dengan kampung tematik ya. Kita sudah punya Mulia Harja, sekarang sedang digarap oleh Perumkim, Disparbud, Bapeda terkait dengan ekoriparian di Sukaresmi begitu. Kemudian Surya Kencana dan beberapa lagi banyak potensi yang kita coba kembangkan untuk bisa menguatkan sirkular ekonomi di tingkat masyarakat. Wah, berarti dalam rangka melaksanakan recovery di Kota Bogor ini, lembaga pemerintah melakukan riset terlebih dahulu gitu ya Pak? Ya. Oke, nah selanjutnya mengutip dari salah satu statement dari Pak Wali Kota nih ya Pak saat Bapak dilantik. Nah, beliau menuturkan bahwa Bapeda harus dituntut lebih komunikatif dengan publiknya dalam menjalankan programnya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terhadap statement tersebut? Oke, pembangunan ini justru didukung oleh kita sebut dengan konsep pentahelix. Bagaimana unsur-unsur pemangku kepentingan ini ada. Ada pemerintah, ada swasta, ada komunitas, masyarakat, ada dunia usaha, ada media. Ini harus kita kolaborasikan, harus kita sinergikan, dan bagi kami di Bapeda, semua informasi yang bisa kita sampaikan kepada publik sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan, juga bagian dari evaluasi dan masukan masyarakat, ini menjadi bagian yang kita lakukan ya. Dan dalam proses-proses perencanaan kita melakukan beberapa pendekatan. Ada pendekatan yang sifatnya partisipatif, itu mulai dari musrenbang tingkat RW, musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan. Ini sebagai bentuk bagian dari partisipasi masyarakat kepada usulan-usulan perencanaan pembangunan. Kemudian ada yang sifatnya top down. Itu adalah program-program yang menjadi program prioritas baik di level nasional maupun level provinsi, yang kemudian kita sinkronisasi dengan program yang ada di pemerintah Kota Bogor. Kemudian ada pendekatan politik begitu. Nah, ini yang disebut dengan pokok-pokok pikiran DPRD. Ini juga kita sinkronisasi sebagai bentuk dari proses perencanaan pembangunan yang melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di Kota Bogor. Oke, baik. Nah, dalam melaksanakan pendekatan tersebut, adakah tantangan yang Bapak rasakan dalam membangun infrastruktur di Kota Bogor menuju Smart City nih, Pak? Nah, yang kita tahu juga bahwa Kota Bogor itu adalah kota heritage, dan bagaimana Bapak mengkolaborasikan keduanya? Baik, Bogor ini sebuah kota yang panjang masanya begitu dan memiliki karakteristik yang khas. Ada 3 identitas Kota Bogor yang selalu disampaikan dan sebenarnya ingin disampaikan kepada masyarakat kemana sebenarnya arah Kota Bogor. Nah, kita sepakat bahwa 3 identitas Bogor ini sebagai arah pembangunan Kota Bogor. Pertama, Bogor sebagai heritage city. Ya. Bogor sebagai kota pusaka, kita ketahui hampir 500 tahun yang lalu sudah ada kerajaan Pajajaran di sini sebagai cikal bakal komunitas perkembangan kota. Kemudian fase kedua ada fase di mana pengembangan kota ini ditangani oleh kolonial Belanda pada saat itu. Dan sekarang kita lihat di sudut-sudut kota kita banyak bangunan-bangunan peninggalan sejarah yang berbentuk kolonial.
Dan Bogor menjadi salah satu dari 3 kota yang memang direncanakan oleh Belanda pada saat itu. Selain Bogor ada Bandung dan Malang. Kalau kita lihat tipikalnya mirip gitu ya. Nah, ini yang ketiga, yang ketiga tentu adalah perkembangan saat ini, di mana Bogor berkembang sebagai wilayah yang mendukung perkembangan Jakarta sebagai ibu kota. Nah, ini megapolitan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ini tentu mempengaruhi dinamika yang ada di kota Bogor saat ini. Itu identitas pertama sebagai kota heritage. Gitu. Identitas kedua adalah Bogor sebagai green city, gitu. Bogor sebagai kota hijau. Ya. Kita berharap terus ada peningkatan dari pemenuhan ruang terbuka hijau yang ada di kota Bogor ini. Gitu. Kita punya potensi luar biasa kebun raya Bogor di tengah kota. Jarang ada kota yang memiliki luas taman di tengah kotanya seperti kota Bogor ini. 84 hektar luas kebun raya Bogor, dan tentu kita harus membuat jejaring hijau di kita. Salah satunya adalah membentuk taman-taman kota ya. Tahun lalu kita sudah melakukan proses perubahan dari bangunan yang begitu masif di Taman Topi, sekarang berubah menjadi alun-alun. Itu menjadi ruang terbuka hijau. Dan terus dalam proses pengembangan perencanaan kota, kita akan melakukan land banking atau penyediaan lahan untuk ruang terbuka di masyarakat pada level RW, level kelurahan, kecamatan, sampai dengan level kota. Sehingga jejaring dari pengembangan kota hijau ini bisa berjalan dengan baik. Itu identitas kedua. Dan ketiga tentu kita akan bergerak ke arah smart city. Gitu. Proses digitalisasi adalah sebuah keniscayaan. Gitu. Sekarang dari COVID ini kita belajar bagaimana percepatan yang dilakukan oleh digitalisasi ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan yang ada di masyarakat. Dan smart city tentu harus mengarah ke sana. Bagi kita di pemerintah Kota Bogor, paling tidak ada beberapa hal yang menjadi arah dari smart city itu. Jadi smart city bukan hanya penggunaan teknologi, tapi dia harus mengarah pada prinsip-prinsip pertama transparansi. Gitu. Bagaimana program, kegiatan, hal yang ada di pemerintah Kota Bogor ini bisa dilihat oleh masyarakat dan masyarakat bisa terlibat. Yang kedua adalah akuntabilitas. Gitu. Nah, akuntabilitas ini bentuk pertanggungjawaban kita ya di pemerintah Kota Bogor ini terkait dengan apa-apa saja yang menjadi bagian dari program kerja yang memiliki kebermanfaatan buat seluruh masyarakat Kota Bogor. Yang ketiga tentu partisipatif gitu. Semua elemen dilibatkan dan pada intinya mengarah pada bagaimana warga kota ini bisa bahagia dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah kota. Berarti bukan hanya lembaga pemerintah ya Pak yang harus menjaga identitas Kota Bogor, melainkan masyarakat juga harus turut andil dalam menjaga identitas Kota Bogor nih ya Pak. Nah, berbicara mengenai infrastruktur nih Pak, sebagaimana diketahui bahwa kota-kota di Indonesia ini terbangun menjadi sebuah urban sprawl atau pembangunan kota yang tidak beraturan. Nah, menurut Bapak bagaimana cara efektif untuk meminimalisir terjadinya urban sprawl di Kota Bogor? Ya, dalam konsepsi tata ruang, kita lihat ada konsepsi struktur ruang, ada konsepsi pola ruang. Struktur ruang sangat dipengaruhi oleh pusat-pusat pertumbuhan, jaringan utilitas, dan juga jaringan aksesibilitas. Nah, jaringan aksesibilitas ini yang kemudian berkembang menjadi potensi pengembangan wilayah. Kota Bogor selama ini bergerak pada konsepsi monosentris, di mana semua pengembangan itu terkonsentrasi pada lingkaran Kebun Raya Bogor di pusat kota. Kita lihat seperti itu. Kemudian kami di Bapeda menyusun rencana ruang kota pada Perda 8 2011 yang kemudian kita revisi menjadi Perda 6 2021 saat ini, itu ke polisentris. Bagaimana kita mengembangkan pusat-pusat kegiatan baru yang ada di Kota Bogor ini agar terbentuk distribusi ruang bagi wilayah-wilayah yang ada di selatan, yang ada di utara, yang ada di Tanah Sareal maupun di arah barat. Sehingga tidak semua pergerakannya hanya ada di pusat kota. Ini yang kita harapkan kemudian tumbuh pusat-pusat kota baru di Bogor Timur misalnya, di daerah Katulampa nanti bergerak ke sana. Di Bogor Utara bagaimana frontage tol yang saat ini menuju Sentul itu kan menjadi daerah yang restricted gitu, yang terbatas. Tapi nanti kita akan bangun frontage, akan dibuat
pusat pertumbuhan baru di area Olimpik dan sekitarnya dengan konsepsi mixed use, ada pengembangan perdagangan, jasa, dan sebagainya. Kemudian di arah Bubulak sebagai Bogor Barat. Nah ini yang kita konsepsikan dalam perencanaan pembangunan 20 tahun ke depan agar Kota Bogor memiliki redistribusi ruang, tidak hanya terkonsentrasi pada pusat kota. Oke, berarti kita juga harus bisa mengerti gitu ya atau beradaptasi agar Kota Bogor semakin berkembang gitu ya Pak. Nah lalu bagaimana implementasi dari Bapeda guna merapikan seluruh programnya yang menjadi prioritas dan juga menguatkan komunikasi dengan ODP di lingkungan Pemkot agar nantinya dapat mengawal dan juga mengimplementasikan program dinasnya? Ya, setiap perangkat daerah memiliki rencana kerja yang dilakukan tahunan dan memiliki rencana strategis. Nah, bagi kami, bagaimana kami mengawal, mengasistensi program-program strategis yang ada di setiap perangkat daerah itu sesuai dengan apa yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Nah, proses evaluasi tahunan dalam Renja, proses evaluasi dalam Rensra itu kami lakukan agar poros perencanaan dan pelaksanaannya mengacu pada program-program prioritas yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor 2019-2024. Oke, wah seperti yang saya ketahui nih ya Pak, IPM Kota Bogor ini sempat meningkat nih Pak pada tahun 2021 lalu sebesar 76,59%. Nah menurut Bapak bagaimana target ke depannya untuk melambat imbas pandemi dan juga untuk meningkat kembali IPM di Kota Bogor? Oke, indeks pembangunan manusia Kota Bogor sejak 2014 terus bergerak naik sampai dengan 2019. 2020 kita terevaluasi, turun IPM kita. Kemudian di 2021 kita naik lagi dan perlu disyukuri bahwa pertumbuhan IPM Kota Bogor ini tertinggi di Jawa Barat pada tahun 2021. Perlu diketahui bahwa IPM itu ada 3 indeks komposit yang mempengaruhi dari IPM. Pertama adalah dari sektor pendidikan, itu rata-rata lama sekolah. Angka pada tahun 2021 rata-rata lama sekolah kita 10,52. Artinya rata-rata lama sekolah di masyarakat Kota Bogor itu 2 SMA. Nah, kita berharap ini akan terus kita naikkan seiring dengan perkembangan daerah dan wilayah ke angka penuntasan 12 tahun gitu. Nah, ini lebih tinggi dibanding Jawa Barat dan nasional angka kita sudah di sini. Nah, dengan apa caranya? Pertama, memudahkan akses kepada sarana prasarana pendidikan. Kemudian meningkatkan sarana prasarana pendidikan di wilayah pinggiran kota. Ya. Coba kalau kita lihat 250-an SD negeri, 20 SMP negeri, hanya ada 10 SMA negeri. Artinya kita butuh penambahan di SMA. Nah, ini SMA ini kewenangan provinsi. Nah, ini yang terus kami komunikasikan kepada pemerintah provinsi untuk membantu pemerintah Kota Bogor membangun sarana prasarana SMA agar IPM Kota Bogor terus menaik. Indeks komposit kedua selain pendidikan adalah kesehatan. Itu diukur dari rata-rata usia hidup gitu ya. Nah, di Kota Bogor ini sudah usia harapan hidupnya sekitar 72 tahun. Itu mempengaruhi konteks di mana penyediaan sarana prasarana kesehatan dan lainnya ini semakin baik dan meningkat. Ada 23 puskesmas di Kota Bogor, ada sekitar 25 puskesmas pembantu. Idealnya di Kota Bogor ada 30 puskesmas. Artinya kita harus terus meningkatkan puskesmas-puskesmas yang ada sebagai sarana pelayanan dasar di masyarakat. Indeks komposit yang ketiga adalah daya beli masyarakat. Nah, kenapa kemarin di 2020 turun? Karena kondisinya adalah masyarakat wait and see, terutama golongan menengah ke atas. Kita lihat dari data pergerakan uang, sebenarnya dana tabungannya meningkat. Di bank-bank itu penyimpanan ya, tidak digunakan. Mereka tidak banyak belanja, tapi itu menurunkan daya beli. Ya, daya beli itu yang kemudian berubah di 2021 dan berharap 2022 ini juga sudah mulai tadi melakukan recovery dan rebound begitu. Ya, bioskop sudah dibuka, kemudian pusat-pusat perbelanjaan sudah tidak dibatasi, restoran, hotel sudah tidak dibatasi. Saya kira geliat ekonomi ini akan meningkatkan daya beli. Dan ketika 3 indeks komposit ini terus bergerak naik, maka kami berharap IPM Kota Bogor terus naik.
Oke, berarti untuk meningkatkan IPM di Kota Bogor juga kita harus melihat adanya proses konektivitas gitu ya Pak di Kota Bogor. Ya. Nah, berbicara tentang konektivitas di Kota Bogor, bagaimana Bapak untuk melakukan proses perencanaan pengurangan kepadatan wilayah penduduk nih Pak? Karena diketahui Kota Bogor ini selain kota yang menuju maju, juga sangat memiliki kemacetan di mana-mana gitu Pak. Ya. Itu bagaimana respon Bapak? Oke. Dalam merencanakan Kota Bogor, kita juga tidak bisa hanya melihat kondisi internal Kota Bogor. Kita harus melihat kondisi yang sifatnya eksternal, karena pergerakan itu sangat dipengaruhi oleh jejaring yang ada. Dan kita ketahui, Kota Bogor saat ini penduduknya 1,04 juta jiwa, begitu ya. Nah, semuanya pusat-pusat kegiatan yang ada di Kota Bogor ini juga melayani wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Bogor. Jadi kebetulan Kota Bogor ini atas, bawah, depan, belakang, utara, barat, selatan, utara, timurnya itu adalah Kabupaten Bogor yang 6 juta. Kita bayangkan sekarang, pergerakan orang ke stasiun Bogor itu 50.000 harian pergerakan orang. Dan itu kalau kita cek, kami pernah cek di Sayer Line, garis pergerakannya banyaknya ke Ciamas, ke Dramaga, dan sebagainya begitu. Nah, ini pelayanan kita gitu misalnya. Kalau kita ngomong lagi pelayanan yang lain misalnya, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, itu ketika COVID kemarin kami minta data ke RSUD, kami tanyakan, lebih dari 50% melayani juga warga Kabupaten Bogor. Artinya dalam merencanakan Kota Bogor, kami juga harus melihat aspek-aspek eksternal yang ada di wilayah sekitar Kota Bogor, terutama Kabupaten Bogor. Nah, dalam konteks relasi hubungan antara Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor, kami melihatnya Kota Bogor ini sebagai kotanya kabupaten, kabupaten sebagai desanya Kota Bogor gitu. Ini sehingga saling komplementer gitu, saling melengkapi hal-hal yang menjadi bagian dari pengembangan perkotaan di Kota Bogor. Wah, semakin menarik nih ya perbincangan kali ini. Nah, tapi biar kita tidak tegang nih ya Pak, alangkah baiknya kita memain atau misalnya kita refreshing sejenak nih Pak. Boleh. Untuk bermain mini games. Boleh nih Pak? Boleh. Boleh, oke. Caranya gampang, Bapak tinggal memilih satu di antara dua pilihan yang akan saya tanyakan nantinya. Ya. Siap Pak? Siap. Oke, pertanyaan pertama ya Pak. Ya. Dalam bekerja, Bapak lebih suka menggunakan pakaian berkemeja atau kaos yang berkerah? Saya suka kemeja. Wah, kenapa tuh Pak kalau boleh tahu? Ya, lebih formal dan saya lebih nyaman saja. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Oke, dalam jam kerja, Bapak lebih suka bekerja atau beraktivitas di pagi hari atau pada siang hari? Pagi hari lebih fresh. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya mengenai proses bekerja. Bapak lebih suka pada proses perencanaan program atau pada evaluasi program? Saya lebih suka perencanaan. Oke. Background saya juga perencanaan. Oke, pertanyaan terakhir, Bapak lebih suka bekerja di kantor atau terjun langsung ke lapangan? 50-50. Oke, wah ternyata Bogorian, Pak Rudit juga termasuk cepat ya dalam menjawab pertanyaan ini ya. Oke, nah untuk penutupan ya Pak, dalam perbincangan ini, boleh dong Pak kasih sedikit kalimat motivasi untuk para kaum milenial dan zilenial terkait bagaimana dan apa aja yang harus dilakukan untuk kedepannya? Ya, menurut saya perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Kita akan berhadapan dengan perubahan itu setiap waktu dan kita harus mempersiapkan diri kita dengan perubahan itu agar kita bisa terus eksis dalam kehidupan ini dan kita menuju tangga-tangga kesuksesan. Oleh karena itu persiapan-persiapan yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas diri. 3 hal. Pertama, peningkatan knowledge, pengetahuan, ya. 3 yang ada di kita ini harus kita kembangkan potensinya. Mata baca, mulut bertanya, telinga mendengar. Ini untuk meningkatkan pengetahuan. Yang kedua adalah skill. Ya. Skill ini adalah kemampuan bagaimana kita memiliki pengalaman dari experience yang kita lakukan. Jadi jangan takut. Lakukan saja, gagal lakukan lagi. Dan itu akan menjadi pengalaman yang akan membentuk kapasitas diri kita. Dan yang ketiga adalah attitude. Ya, bagaimana kita berhadapan dengan sesama kita, berhadapan dengan bawahan kita, berhadapan dengan atasan kita, berhadapan dengan masyarakat, attitude itu menjadi penting. Jadi ke depan kita berhadapan dengan semua perubahan yang ada, mari kapasitas diri kita tingkatkan ya dengan pengetahuan
dengan skill, kemampuan, dan dengan attitude yang ada pada diri kita. Oke, nah Bogorian harus dicatat nih ya, ada 3 hal dari Pak Rudi Mas Hudi, yaitu ada pengetahuan, ada kemampuan, dan juga ada attitude. Oke Bapak, baik, terima kasih Bapak telah Sama-sama. meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya pada Bitalk kali ini. Ya. Sehat selalu dan sukses terus ya Bapak. Terima kasih. Nah Bogorian, selesailah sudah sesi Bitalk kali ini dengan narasumber hebat kita yaitu Pak Rudi Mas Hudi. Terima kasih kepada Bogorian yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan juga memberikan banyak informasi kepada Bogorian. Sampurasun.